Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyala Lapradewi dengan NIM 206151099. Program Studi Tadis Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Untold Islamic History. Nah, artinya yaitu sejarah Islam yang belum terungkap. Nah, penulis ini bernama Edgar Hamas, tahun terbit 2021, halaman buku 249 dan diterbitkan dari PT Generasi Salahuddin Berilmu. Sinopsis The Untold Islamic History. Nah, isi dari buku ini awal mula yaitu menceritakan keadaan dunia sebelum Nabi Muhammad SAW dan kerajaan apa saja yang paling berkuasa saat itu. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad dahulu umat manusia hidup dalam keadaan damai, namun berubah saat kezaliman menyerang hanya seorang nabi atau rasul yang mampu menguasai seluruh kebenaran dan mampu menghentikan mereka. Nah, semenjak 5 abad setelah Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada yang bisa menjaga risalah tauhid. Kaum Yahudi merusak ajaran-ajaran Injil sehingga maknanya terkoyak parah. Nah, melainkan juga berdirinya kerajaan Romawi di Eropa. Kerajaan ini adalah imperium yang paling besar di dunia bagian barat saat itu. Mereka menguasai Eropa Timur, Afrika Utara, Spanyol, Italia, dan seluruh Laut Mediterania. Nah, pemerintahan Romawi menerapkan baca yang sangat tinggi, dan petani dan buruh mereka merebut anak-anak dari orang tuanya dan memperkenalkan di ladang dan dijadikan tentara. Nah, wanita yang dianggap sebagai kotoran yang biasa itu dipermainkan. Sedangkan di Eropa Utara lebih mengerikan, yaitu menurut Abu Ubaid al-Bakri, seorang sejarawan muslim, mendeskripsikan keadaan Eropa saat itu. Mereka membakar mayat keluarga dan tidak mau menguburnya. Sedangkan pasangan si mayit akan memotong jari mereka di hadapan mayit pasangannya. Bahkan juga ada yang membakar mayat bersama pasangannya. Wah, mengerikan juga ya teman-teman. Selain itu, di Asia berdiri Kekaisaran Sasanid Persia, imperium terbesar yang bisa menyamai kehebatan Romawi di Eropa. Kekaisaran ini menjulang luas dari Cina bagian timur, India, Iran, sampai ke Mesir. Kekuasaan kerajaan ini membuat raja mengklaim diri sebagai dewa. Mereka berkuasa memaksa rakyat patuh pada aturan yang sangat berat, pajak yang sangat tinggi, dan rakyat tidak bisa hidup menjadi bebas. Mereka terbagi menjadi 7 kasta. Kasta tertinggi dikuasai oleh para penyihir. Mereka hanya boleh berdiri 5 meter dari sang raja. Sedangkan kasta paling bawah harus berdiri sejauh 10 meter dan tidak boleh memandang wajahnya. Rakyat menghadap raja dengan menutup mulut agar nafas mereka tidak mengotori istana raja. Kekaisaran Romawi dan Persia berperang sejak tahun 285 sampai 628 Masehi. Artinya, pertarungan dua antar kerajaan telah berlalu selama 343 tahun. Selama itu, kekalahan dan kemenangan perang harus berganti. Kadang Romawi dan kadang juga Persia. Dunia saat itu sangat takut dengan keberadaan Romawi dan Persia. Keduanya banyak menguasai negeri dan menjajah kota penting di dunia. Pada kekuatan Romawi telah memeluk agama Katolik yang sudah diubah oleh kaum Yahudi, dan Persia menyembah api, yaitu mereka meyakini api adalah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi seluruh dunia, dan kegelapan adalah saudara sang api. Selanjutnya, apa rahasia dan hikmah dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Nabi akhir zaman, dan mengapa bukan dari bagian dunia yang lain? Nah, terdapat alasan-alasan. Yang pertama, karena bangsa Arab masih terpengaruh oleh dakwah Nabi Ibrahim. Nah, beliau itu bukanlah nabi yang ditugaskan untuk mengenal Allah Pada bangsa Arab, mereka sudah tahu bahwa Allah yaitu Tuhannya. Buktinya pada nama-nama Quraisy di masa Rasulullah, yaitu ayah
Nabi Muhammad yang bernama Abdullah, artinya hamba Allah. Namun mereka masih meyakini adanya Tuhan selain Allah. Rasulullah bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Tugas Nabi Muhammad yaitu menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu dan mengajak kaum untuk menyembah Allah. Itulah yang membuat bangsa Arab mengerti bahwa Islam adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengubah dunia. Alasan kedua, bangsa Arab tinggal di padang pasir tandus. Mereka membangun kota-kota, sebuah negeri yang tidak pernah dijajah oleh Romawi dan Persia. Alasannya karena mereka mencari kepuasan dan kekayaan, suatu yang tidak dimiliki tanah Arabia yang gersang. Hidup iklim pada pasir membuat bangsa Arab menjadi bangsa pemberani. Mereka terbiasa hidup dengan alam, budi pekerti, dan mereka sangat baik, dan tidak ada wanita Arab sebelum Islam berani berzina. Mereka juga tidak pernah berbohong, dan salah satu kebiasaan mulia mereka adalah menghormati tamu. Alasan ketiga, yaitu bangsa Arab tinggal di tengah peradaban besar di dunia, yaitu di sebelah utara ada Eropa, di sebelah timur ada Asia, di sebelah barat ada Afrika. Nah, supaya dakwah Islam menyebar di seluruh umat manusia. Selanjutnya, siapa yang pertama kali membangun kota Mekah dan apa yang membuat beliau istimewa dan mengapa sejarah wanita dalam Islam begitu indah? Nabi Adam, dialah yang membangun Ka'bah, yaitu buktinya firman Allah yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang tawaf yang iktikaf, yang ruku dan sujud. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah, menandakan Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail sampai ke Mekah. Ayat ini memberi sinyal bahwa sudah ada bangunan sebelum didatangi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka Allah memerintahkan keduanya untuk membersihkan Ka'bah dari patung-patung berhala yang mengotori Ka'bah. Bukti lain yaitu Nabi Adam membangun Masjid Al-Aqsa dari Abu Zar, yaitu mengabarkannya padamu dan bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, apakah masjid pertama kali dibangun di muka bumi?" Nah, Rasul menjawab, "Masjidil Haram." Lalu, masjid apa wahai Rasul? Rasul menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Abu Zar menanyakan kembali, "Berapa jarak antara pembangunan kedua masjid tersebut?" Rasul menjawab, 40 tahun. Kemudian Ka'bah ditinggikan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mekah Al-Mukarramah, kota sederhana, di antaranya ada lembah mulia yaitu rumah Allah yang dulunya tidak ada apa-apa, hanya sekedar lembah yang tidak tertanam, tandus, dan tidak ada air. Namun seorang wanita dan anak bayi mengubah lembah gersang menjadi peradaban agung dalam jangka waktu yang tidak lama. Seorang ibu yang berani, hebat, perkasa, dan bijaksana bersama anaknya memakmurkan lembah hingga kabilah-kabilah berdatangan dengan memutuskan untuk bermukim. Nama perempuan tersebut adalah Ibu Hajar dan anaknya bernama Nabi Ismail. Wanita itu merupakan seorang yang spesial, mengorbankan dirinya demi anaknya. Nah, kisah Ibu Hajar yaitu mencari sumber mata air untuk Nabi Ismail. Beliau berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwa sebanyak 7 kali, melewati tanah yang tandus, gersang, dan tidak ada pepohonan. Dengan kekuasaan Allah, saat Nabi Ismail menangis dan menjejakkan kakinya di tanah, keluarlah air yang sekarang dinamakan air Zam-Zam. Itu dinamakan The Real Wonder Woman. Selanjutnya, di tengah mereka muncul pemimpin yang kaya raya, dermawan. Ia suka memberi makanan haji dan mengurus penginapan dan melahirkan santunan pada setiap kabilah yang datang. Orang tersebut bernama Amr bin Luhai. Namun Amr menyimpan penyakit hati yang tidak terlihat oleh mata.
ia ingin kekuasaannya terus-menerus di tangannya. Nah, pada suatu hari saat melakukan perjalanan di Syam, ia melihat banyak orang menyembah patung. Dan ketika itu, iblis membisikkan kepada Amru untuk membawa beberapa patung dibawa ke Mekah. Dan dia mengatakan bahwa berhala ini adalah wakil Allah. Orang-orang percaya dengan perkataan Amru. Ini merupakan kesyirikan pertama di Arab. Kemudian diletakkan patung di sebelah samping Ka'bah. Amru juga memerintahkan dan melarang orang-orang untuk menyembelih beberapa hewan, memakai pakaian tertentu ketika mengelilingi berhala. Ia juga membuat syariat baru, yaitu orang bisa berhaji sekaligus bisa menyembah berhala. Nah, sejak ini orang-orang Arab mengenal pemujaan selain Allah. Berlalunya generasi ke generasi, lahirlah risalah Islam yang dibawa Rasulullah, yaitu membebaskan kota Makkah pada tahun 630 Masehi. Beliau mendapatkan penuh dengan berhala 360 berhala Rasulullah. Mengutus Khalid untuk menghancurkan berhala besar. Kemudian pada masa khalifah, yaitu diangkatnya Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu khalifah pertama. Nah, setelah Rasulullah wafat, jazirah Arab benar-benar terguncang. Banyak orang-orang yang masih tipis imannya dan kembali pada kekafiran. Bahkan banyak melakukan pemberontakan. Tidak hanya itu, banyak masyarakat yang enggan membayar zakat. Banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam, dan munculnya nabi-nabi palsu. Dengan kegigihannya yang menghadapi permasalahan tersebut, Abu Bakar juga menyatukan kembali bangsa Jazirah Arab dan mendirikan bendera Islam seperti khalifah yang lemah lembut. Dan pemberian ini ia memutuskan untuk menyerang Persia dan Romawi secara bersamaan. Nah, kemenangan demi kemenangan diraih kaum muslimin, berhasil merebut wilayah yang luas dari genggaman kerajaan besar yang membuat Persia takut. Begitu juga dengan Romawi. Kaum muslimin berhasil menang dari kota ke kota. Buku ini juga membahas kebebasan Al-Aqsa yang mana sudah ratusan ribu orang meninggal dan memperebutkan dan juga mempertahankan Masjidil Aqsa yang berada di tengah 3 benua. Dan barang siapapun yang menguasai Al-Aqsa, dia juga mudah menguasai dunia. Selanjutnya Islam masuk ke Eropa pada awalnya, yaitu terjadinya pertempuran Mu'ah pada tahun 629 Masehi. Pertempuran ini antara Muslim dengan Eropa, yaitu tokohnya bernama Tariq bin Ziyad yang berhadapan dengan penguasa zolim, yaitu kerajaan Visigoth yang bernama King Roderick. Kerajaan ini adalah monster yang berhasil meruntuhkan kota Roma selama 800 tahun. Dikenal dengan kebingkisan dan gemar menghancurkan, Tariq bin Ziyad berhasil membebaskan Lyon dan Kastil pada masa. Kesimpulan, sejarah merupakan pengetahuan dan kajian yang mengenai berbagai peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Buku ini memaparkan sejarah Islam mulai dari awal, yaitu keadaan dunia sebelum ada Nabi Muhammad dan berbagai tokoh yang terlibat dari sahabat, khalifah, hingga tokoh yang menyebarkan diri berbagai negara seperti masuknya Islam di Eropa dan Andalusia. Buku ini juga mengungkapkan pada masa periodisasi awal hingga akhir penyebaran. Ungkapan yang saya sukai dalam buku ini yaitu masih banyak sejarah yang belum sampai pada kita. Bisa karena kita sendiri yang lupa atau mempelajarinya. Bisa juga karena ada orang-orang yang ingin kita lalai dan sengaja meninggalkannya. Andai kamu tahu sejarahmu, kamu akan sadar bahwa dirimu adalah bagian dari umat yang besar. Pemimpin dunia dengan keadaan, penghias peradaban dengan pengetahuan, kemakmuran bumi dengan kasih sayang dan kesejahteraan, dan masih banyak yang belum terungkap. Dan kamu siap menjelajah lebih jauh. Dari penulis Edgar Hamas. Kelebihan buku The Untold Islamic History. Yang pertama,
cover buku dan isi bukunya sudah bagus, keduanya saling berkaitan. Nah, yang kedua, di dalam buku ini juga terdapat ilustrasi gambar yang berwarna yang membuat pembaca tidak akan pernah bosan. Yang ketiga, bahasa yang ditulis tuh mudah dipahami dan mudah dicerna. Yang keempat, untuk bahan jenis kertasnya tuh art paper ya, seperti kertas origami. Jika terkena air, tulisannya tidak akan mudah pudar. Dan yang kelima, cerita per babnya itu menyangkut subbab berikutnya, jadi kita merasa lebih kepo. Nah, rasa ingin terus menerus membaca. Dan yang keenam, buku ini juga baru saja dirilis pada tahun ini 2021. Nah, jadi topik atau isinya tidak jauh dari permasalahan sekarang, tapi juga ada kaitannya dengan salah satu bab yang membahas, yaitu pembebasan Al-Aqsa, yang mana berkaitan dengan Palestina, Gaza, yang sekarang belum merdeka. Nah, yang ketujuh, di dalam pembahasan buku tidak hanya ditulis topik atau isi dari sub pembahasan, ditambah sub per bab. Nah, pembahasan ini juga ditambah dengan mereview film yang diceritakan atau berkaitan dengan topik pembahasan. Jadi kita mendapatkan banyak pengetahuan mulai dari sisi pembahasan yang disampaikan dan review materi yang bersangkutan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.